Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal penilaian akhir semester IPS kelas 7 semester 1. Soal yang pertama. Bagian permukaan bumi yang menjulang ke atas dan lebih tinggi dari daerah sekitarnya disebut A. Gunung, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Sungai. Jawabannya adalah A. Gunung. Soal nomor 2, daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter dpl dan biasanya berada di dekat pantai disebut A. Gunung, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Sungai. Jawabannya adalah B. Dataran rendah. Soal yang ketiga, lembah yang dalam dengan dinding yang curam dan di dalamnya mengalir sungai disebut A. Ngarai, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Depresi. Jawabannya adalah A. Ngarai. Soal nomor 5, daratan yang hampir rata akibat pengaruh tenaga dari luar bumi atau oksigen berupa pengikisan A. Ngarai, B. Pegunungan, C. Peneplain, D. Depresi. Jawabannya adalah C. Peneplain. Soal nomor 6, bagian permukaan bumi yang tanahnya relatif datar dan letaknya tinggi dari 200 meter dpl disebut A. Ngarai, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Depresi. Jawabannya adalah C. Dataran tinggi. Soal nomor 7, berikut ini yang termasuk relief permukaan bumi di daratan adalah A. Ambang laut, B. Palung laut, C. Lubuk laut, D. Depresi. Jawabannya adalah A. Ambang laut. Soal nomor 8, berikut ini yang tidak termasuk relief permukaan bumi di daratan adalah A. Ngarai, dataran rendah, dataran tinggi, depresi. B. Ngarai, dataran rendah, dataran tinggi, palung laut. C. Ngarai, dataran rendah, gunung, pegunungan. D. Ngarai, dataran rendah, depresi, peneplain. Jawabannya adalah B. Ngarai, dataran rendah, dataran tinggi, palung laut. Soal nomor 9, berikut ini yang termasuk tenaga endogen adalah A. Gempa bumi, gempa tektonik, erosi, pelapukan. B. Pelapukan, erosi, abrasi, sedimentasi. C. Pelapukan, erosi, abrasi, gunung meletus. D. Gempa bumi, gempa tektonik, gempa vulkanik, gunung meletus. Jawabannya adalah D. Gempa bumi, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gunung meletus. Soal nomor 10. Berikut ini yang termasuk tenaga eksogen adalah A. Gempa bumi, gempa tektonik, erosi, pelapukan. B. Pelapukan, erosi, abrasi, sedimentasi. C. Pelapukan, erosi, abrasi, gunung meletus. D. Gempa bumi, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan erosi. Jawabannya adalah B. Pelapukan, erosi, abrasi, dan sedimentasi. Soal nomor 11, hubungan manusia yang dinamis saling mempengaruhi antar individu dengan individu atau kelompok disebut A. Interaksi sosial, B. Kepribadian, C. Pengaruh sosial, D. Penyimpangan sosial. Jawabannya adalah A. Interaksi sosial. Soal nomor 12, proses imitasi seseorang pertama kali terjadi di A. Di lingkungan keluarga, B. Di lingkungan sekolah, C. Di lingkungan antar teman, D. Di lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah A. Di lingkungan keluarga. Soal nomor 13,
Proses sosialisasi primer seseorang pertama kali terjadi di A. Di lingkungan keluarga, B. Di lingkungan sekolah, C. Di lingkungan antar teman, D. Di lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah A. Di lingkungan keluarga. Soal nomor 14. Perilaku meniru gaya hidup orang lain disebut A. Empati, B. Imitasi, C. Sugesti, D. Motivasi. Jawabannya adalah B. Imitasi. Soal nomor 15. Mempengaruhi orang lain atau membuat orang lain tidak sadar sehingga mau menuruti apa saja yang diperintahkan disebut A. Empati, B. Imitasi, C. Sugesti, D. Motivasi. Jawabannya adalah C. Sugesti. Soal nomor 16. Suatu tindakan sosial yang berorientasi kepada suatu sistem nilai tertentu disebut tindakan sosial yang bersifat A. Tradisional, B. Rasional, C. Irasional, D. Modernisasi. Jawabannya adalah A. Tradisional. Soal nomor 17. Orang tua akan membelikan sepeda motor untuk anaknya bila anak tersebut rajin beribadah dan rajin belajar. Tindakan orang tua tersebut termasuk memberikan A. Empati, B. Imitasi, C. Sugesti, D. Motivasi. Jawabannya adalah D. Motivasi. Soal nomor 18. Berikut ini yang tidak termasuk faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial. A. Simpati, B. Imitasi, C. Antipati, D. Motivasi. Jawabannya adalah C. Antipati. Soal nomor 19. Seorang guru mengajar siswa-siswanya di dalam kelas. Hal ini termasuk contoh dari interaksi sosial. A. Individu dengan individu, B. Seseorang dengan seseorang, C. Individu dengan kelompok, D. Kelompok dengan kelompok. Jawabannya adalah C. Individu dengan kelompok. Soal nomor 20. Seseorang bertemu dengan teman lama lalu berjabat tangan dan ngobrol bersama. Hal ini termasuk contoh dari interaksi sosial. A. Individu dengan individu, B. Individu dengan kelompok, C. Hubungan sesama kelompok, D. Kelompok dengan kelompok. Jawabannya adalah A. Individu dengan individu. Soal nomor 21. Pertandingan persahabatan antara tim Sriwijaya FC melawan tim Persija berakhir dengan skor 2-1. Hal ini termasuk contoh dari interaksi sosial. A. Individu dengan individu, B. Individu dengan kelompok, C. Hubungan sesama kelompok, D. Kelompok dengan kelompok. Jawabannya adalah D. Kelompok dengan kelompok. Soal nomor 22. Presiden SBY berpidato di depan anggota DPR RI. Hal ini termasuk contoh dari A. Kontak sosial langsung, B. Kontak sosial tidak langsung, C. Kontak sosial satu arah, D. Tidak terjadi kontak sosial. Jawabannya adalah A. Kontak sosial langsung. Soal nomor 23. Kebutuhan manusia terhadap suatu yang tidak tampak disebut kebutuhan. A. Barang, B. Jasa, C. Immaterial, D. Jasmani. Jawabannya adalah B. Jasa. Soal nomor 24. Jika pendapatan seseorang bertambah, maka jumlah kebutuhan ikut bertambah. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan manusia itu bersifat A. Mutlak, B. Terbatas, C. Tak terbatas, D. Ada di mana-mana. Jawabannya adalah C. Tak terbatas. Soal nomor 25. Di bawah ini adalah contoh usaha yang tidak menghasilkan jasa.
A. Bank, B. Tukang cukur, C. Toko swalayan, D. Bengkel. Jawabannya adalah C. Toko swalayan. Soal nomor 26, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan A. Jumlah produksi barang-barang meningkat, B. Harga barang-barang meningkat, C. Jumlah pengangguran meningkat, D. Terjadi krisis ekonomi. Jawabannya adalah A. Jumlah produksi barang-barang meningkat. Soal nomor 27, akibat kemajuan teknologi sering terjadi perubahan pada pekerjaan yang mula-mula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Pergantian sistem ini disebut A. Mekanisasi, B. Kapitalisasi, C. Reproduksi, D. Rasionalisasi. Jawabannya adalah A. Mekanisasi. Soal nomor 28, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan, yaitu A. Orang yang hidup di desa lebih boros dibanding dengan orang yang hidup di kota. B. Orang yang hidup di lingkungan kumuh juga tetap kumuh. C. Orang yang hidup di desa tetap bertani. D. Orang yang hidup di kota lebih boros dibanding dengan orang yang hidup di desa. Jawabannya adalah D. Orang yang hidup di kota lebih boros dibanding dengan orang yang hidup di desa. Soal nomor 29, besar kecilnya pendapatan seseorang mempengaruhi besarnya kebutuhan orang tersebut, maka A. Jumlah pendapatan selalu sama dengan jumlah pengeluaran. B. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pengeluaran. C. Semakin besar pendapatan maka semakin kecil pengeluaran. D. Semakin besar pendapatan maka pengeluaran untuk kebutuhan tetap. Jawabannya adalah B. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pengeluaran. Soal nomor 30, seseorang dapat dikatakan hidup makmur apabila A. Semua kebutuhan sudah dipenuhi, B. Memiliki harta yang banyak, C. Memiliki banyak perusahaan, D. Pendapatannya tinggi. Jawabannya adalah A. Semua kebutuhan sudah dipenuhi. Soal nomor 31, manusia sering disebut sebagai Homo economicus, artinya A. Manusia adalah makhluk ekonomi, B. Manusia yang ekonomis, C. Manusia berekonomi, D. Manusia ekonomi. Jawabannya adalah A. Manusia adalah makhluk ekonomi. Soal nomor 32, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas A. Perilaku manusia menyimpan barang dan jasa, B. Perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, C. Perilaku manusia untuk membeli barang dan jasa, D. Perilaku manusia untuk membelanjakan uangnya. Jawabannya adalah B. Perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Soal nomor 33, seseorang perlu mempelajari ilmu ekonomi karena A. Ingin mencapai kemakmuran, B. Penduduk terus bertambah jumlahnya, C. Jumlah alat pemuas kebutuhan terbatas, D. Jumlah kebutuhan manusia terbatas. Jawabannya adalah A. Ingin mencapai kemakmuran. Soal nomor 34. Suatu keluarga giat menabung untuk memenuhi kebutuhan A. Sosial, B. Individu, C. Sekarang, D. Masa datang. Jawabannya adalah D. Masa datang. Soal nomor 35. Payung digunakan waktu musim hujan. Kegunaan payung tersebut dalam kategori guna A. Waktu, B. Tempat, C. Milik, D. Bentuk. Jawabannya adalah A. Waktu. Soal nomor 36. Makanan dan pakaian termasuk dalam kebutuhan A. Primer atau pokok, B. Sekunder, pelengkap, C. Tersier atau kemewahan, D. Sederhana.
Jawabannya adalah A. Primer atau pokok. Soal nomor 37, perhiasan dari emas dan berlian termasuk dalam kebutuhan A. Primer atau pokok, B. Sekunder atau pelengkap, C. Tersier kemewahan, D. Sederhana. Jawabannya adalah C. Tersier atau kemewahan. Soal nomor 38, sepeda motor bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah termasuk dalam kebutuhan A. Primer atau pokok, B. Sekunder atau pelengkap, C. Tersier atau kemewahan, D. Sederhana. Jawabannya adalah B. Sekunder atau pelengkap. Soal nomor 39, jagung digunakan sebagai pengganti beras pada saat musim paceklik. Dalam hal ini, jagung termasuk barang A. Komplementer, B. Setengah jadi, C. Barang produksi, D. Substitusi. Jawabannya adalah D. Substitusi. Soal nomor 40, kopi dan gula digunakan bersama. Kedua barang tersebut termasuk barang A. Komplementer, B. Setengah jadi, C. Barang produksi, D. Substitusi. Jawabannya adalah A. Komplementer. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.